Setelah melakukan kampanye di beberapa kota di Jawa Timur, Cawapres Yusuf Kala melanjutkan kampanyenya di Pulau Madura. Di Kota Bangkalan, JK berziarah ke makam ulama serta bertemu dengan tokoh-tokoh ulama. Sekitar pukul 10 pagi, Yusuf Kala berziarah ke makam Syekh Kona Holin bin Abdul Aziz yang merupakan salah satu tokoh ulama berpengaruh di Kota Bangkalan. Usai berziarah, JK kemudian bersilaturahmi dengan tokoh ulama Bangkalan, Kiai Zubair Muntasor, sekaligus pemilik pondok pesantren Nurul Holil. Dalam silaturahmi tersebut, Kiai Zubair menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi JK karena dinilai sebagai pemimpin yang baik dan amanah. Sementara itu, meskipun Jurkamnas Prabowo Hatta Mahfud MD berasal dari Madura, Cawapres Yusuf Kala tetap optimis akan mendapat suara yang dominan di Madura karena banyak tokoh ulama yang mendukungnya. Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala telah tiba di Pamekasan, Madura, Jawa Timur untuk mengunjungi sejumlah relawan di sana. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Stefani Silitonga di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Stefani, bagaimana kunjungan Yusuf Kala di sana? Ini dalam kurun waktu 3 hari ini kita terus-menerus melihat calon wakil presiden Yusuf Kala, pasangan Joko Widodo ini terus-menerus melanjutkan rangkaian roadshow-nya ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Dan hari ini kita melihat juga Yusuf Kala juga melanjutkan rangkaian roadshow-nya di sejumlah daerah di Madura. Dan kita melihat terus-menerus respon dari kedatangan Yusuf Kala ini ternyata begitu positif dari sejumlah masyarakat, dan tidak hanya masyarakat Jawa Timur tetapi juga datang dari para tokoh-tokoh agama. Dan kita melihat juga kunjungan Yusuf Kala ini didominasi dengan kunjungannya ke sejumlah pondok pesantren. Dan Andini, untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Pak Yusuf Kala. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak, kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini Bapak mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Timur, kemudian kita lihat mungkin bisa dikatakan sedikit bergerilya di Madura, Pak. Mungkin Bapak sudah melihat respon dari warga di sana, di Madura ini seperti apa, Pak? Ya, terkait silaturahim. Kalau bergerilya itu dari bawah, dari gegala rendah. Ini memang kita suasana yang baik. Dan bagi saya ini karena kunjungan ke 7 kabupaten Bangkalan di Jawa Timur ini, tentu bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi dan mengetahui hal yang sangat penting dikemukakan. Maka kita lihat bahwa dan itu juga tentu sebagian besar pesantren-pesantren. Jangan lupa pesantren di sini sudah sangat maju. Ada yang masih salafiyah, tapi ada juga yang sangat modern, semua pakai AC. Itu mempunyai suatu perkembangan yang luar biasa. Nah, apa yang kita lihat ialah begitu banyak aspirasi tentang pendidikan yang perlu, bagaimana tentang keagamaan, bagaimana tentang ekonomi dan keamanan, semua oleh para santri, semua para kiai mengukakan itu. Hal yang sama sebenarnya yang menjadi aspirasi yang tentu harus menjadi kewajiban kita semua. Apabila nanti memenangkan pemilihan presiden ini, harus menjalankan dengan baik amanah ini. Pak Yusuf Kala, kita lihat kunjungannya di Jawa Timur ini didominasi dengan kunjungan di sejumlah pondok pesantren. Tapi kita lihat juga memang respon dari para tokoh-tokoh agama dan warga Jawa Timur juga sangat positif dengan kedatangan Bapak di sini. Pak, Bapak kira-kira melihat apakah Bapak yakin nantinya di Jawa Timur sendiri Bapak suara untuk Yusuf Kala, Joko Widodo dan Yusuf Kala akan cukup besar, signifikan? Insya Allah. Memang, tapi bukan hanya pesantren. Memang saya kunjungi petani tebu, kunjungi tenaga kerja TKI kan kemarin, dan juga beberapa profesi. Karena Jawa Timur tempat masyarakat di pesantren, maka tentu sebagian besarnya kita kunjungi pesantren seperti pesantren Az-Zubair di sini di Pamekasan, tadi juga di Bangkalan, juga di Sumeneb. Tentu bagian daripada upaya kita untuk mengenal semuanya aspirasi masyarakat, dan saya sangat senang bahwa respons masyarakat itu sangat besar sekali, khususnya bagaimana ide atau harapan-harapannya sangat jelas untuk Indonesia ke depan. Mungkin dari kunjungan Bapak selama ini apa kira-kira persoalan yang paling menonjol dari pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Ya, semuanya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh kita Pak Jokowi JK tentang revolusi mental, yaitu pada intinya bagaimana pendidikan menjadi landasan utama Indonesia ke depan, karena dengan peningkatan sumber daya manusia, kemudian juga dibarengi dengan keimanan, ketakwaan,
juga dengan inovasi masyarakatnya. Kemudian baru ekonominya harus berjalan seperti itu. Itu semua menjadi aspirasi yang semuanya seperti itu. Sehingga kesadaran dalam pendidikan, kesehatan itu sangat tinggi sekali di daerah ini. Kunjungan Bapak hari ini adalah ke sejumlah daerah di Pulau Madura ya Pak. Nantinya jika Bapak dengan Bapak Jokowi terpilih menjadi Bapak sebagai wakil presiden, Pak Jokowi sebagai presiden, apa program Bapak untuk Madura? Ya tentu Madura sebagai bagian bangsa mempunyai program harus dimajukan. Di banyak hal ekonomi rakyat secara umum saya selalu sampaikan semuanya kehidupan di Madura itu tidak seperti banyak orang membayangkannya kering atau rumah-rumah itu rumah-rumah yang so baik-baik dibanding negara lain, malah dibanding dengan mungkin di Jawa, di Jakarta lebih banyak di sini tidak ketemu rumah-rumah kumuh. Itu aspirasi masyarakat tinggi sekali semuanya. Karena mungkin dia tidak bekerja di sini, bekerja di tempat lain, tapi punya rumah di sini. Itu yang terjadi di daerah seperti ini. Namun demikian, ekonomi rakyat harus tetap jalan di sini, seperti tradisional garam contohnya. Itu kita mesti impor garam. Ini berarti produktivitas yang naik seperti ini. Bukan hanya itu, ini hijau di Madura sekarang dibanding dengan katakanlah beberapa tahun lalu agak kering, sekarang hijau semuanya. Itu berterima kasih ke seluruh masyarakat dan pemerintah di sini yang telah menjalankan itu dengan baik semuanya. Tapi demikian, program infrastruktur, program tentang pendidikan, program ekonomi harus menjadi bahagian yang pokok di sini. Terima kasih banyak Pak JK untuk waktunya Pak. Demikian Andi ini wawancara kami dengan calon wakil presiden dari nomor urut 2. Kembali ke studio.